Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi Green Chemistry atau kimia hijau. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mendeskripsikan pengertian kimia hijau. Yang kedua, mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai LKLB dalam materi kimia hijau. Untuk itu, silakan kalian membaca artikel yang telah tersedia di e-learning madrasah kita. Setelah kalian membaca dan mempelajari materi yang terdapat di e-learning, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kimia hijau? Saya mau jawab, Bu. Jadi, Green Chemistry atau kimia hijau berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal. Bahaya di sini bisa berupa ledakan fisik, sifat mudah terbakar, toksikologi mutagenik, karsinogenik, termasuk perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, pencemaran lingkungan lainnya, dan paparan kimia. Efek zat berbahaya terhadap lingkungan, air, udara, makanan, pertanian, perubahan iklim, dan banyak lagi bahaya di setiap sudut lingkungan membuat kita semakin waspada untuk lebih fokus dan mempraktikkan konsep yang lebih hijau. Oke, bagus sekali nak jawaban kamu. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan LKLB? Saya mau jawab, Bu. Oke, silakan. LKLB itu singkatan dari literasi keagamaan lintas budaya, Bu. LKLB sendiri adalah tentang memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan, mengamati, memastikan, lalu terlibat dengan praktisnya mengasihi demi semuanya, Bu. Dengan kata lain, kita mendengarkan dan mengamati dengan hati kita memastikan dengan kepala kita, dan kita terlibat dengan tangan kita. LKLB memiliki 3 kompetensi, Bu, yaitu pribadi, komparatif, dan kolaboratif. Ketiga kompetensi tersebut mendorong kita untuk memikirkan proses keterlibatan, yaitu proses memahami diri sendiri, memahami orang lain sebagaimana ia memahami dirinya sendiri, dan konteks di mana kita bisa bermitra secara praktis. Dalam LKLB juga ada 3 keterampilan untuk membantu mengimplementasikannya, yaitu evaluasi, negosiasi, dan komunikasi, Bu. Oke nak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya mempelajari kimia hijau? Saya, Bu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri yang pesat telah memudahkan kehidupan manusia. Di samping berbagai kemudahan dari perkembangan tersebut, dampak negatif dari berbagai aktivitas, terutama aktivitas industri kimia, tak dapat dielakkan. Adanya polusi air, tanah, dan udara adalah suatu dampak yang memerlukan perhatian khusus. Sebagai contoh, kualitas udara Jakarta yang dilaporkan sebagai kualitas terburuk di dunia. Isu sensitif bagi suatu bangsa sebagai bagian dari warga global. Dengan mempelajari kimia hijau, diharapkan kita dapat mengurangi dampak negatif yang merugikan kita dan menciptakan suatu sistem yang lebih ramah lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan di bumi. Mantap sekali nak jawaban kamu. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Perlukah kita mengintegrasikan nilai-nilai LKLB dalam materi kimia hijau? Izin menjawab, Ibu. Jadi, menurut saya, mengintegrasikan nilai-nilai LKLB penting untuk dilakukan karena konsep LKLB mendorong setiap umat beragama untuk memiliki kemampuan memahami diri dan agama sendiri, mengenal agama atau umat lain sebagaimana diri sendiri, dan kemampuan bekerja sama dengan umat beragama lainnya. Agama bisa menjadi perekat dan pemersatu, namun bukan penyatuan. Pemersatu lebih kepada sikap toleransi ajaran keagamaan, sehingga umat beragama harus mengedepankan sikap apresiatif terhadap keragaman. Hal penting lainnya yang harus kita jadikan landasan adalah kita sesama umat beragama harus saling mengenal, tidak saling merendahkan, menghindari buruk sangka, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak saling mengejek, dan bergunjing terhadap sesama sebagai manusia yang hidup berdampingan. Seperti dalam kasus mengenai pencemaran lingkungan, usaha-usaha untuk melestarikan bumi dan mengatasi pencemaran lingkungan akan lebih efektif jika kita mampu bersinergi dengan semua umat manusia yang ada di bumi tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan suku. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Nak, ayo kita selamatkan bumi kita. Ayo kita nikmati berbagai macam teknologi yang ada untuk membantu dan memudahkan hidup kita secara bijak. Dan teruslah menjadi manusia-manusia yang memanusiakan manusia.
yang dapat hidup berdampingan dan berbahagia secara bersama-sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.